Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dalam Tribun News Today. Edisi kali ini bersama saya Gilang Putranto. Sejumlah informasi terkini dihadirkan untuk Anda, di antaranya Kementerian Agama membantah tudingan jeleknya diplomasi pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi terkait batal berangkatnya calon jemaah haji Indonesia tahun 2021. PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kemenak, Khoirizi Dasir, menyebut Indonesia menjalin diplomasi yang baik. Khoirizi menegaskan pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji 2021 murni berdasarkan alasan pandemi COVID-19 dan mepetnya waktu persiapan. Tidak hanya Indonesia, Khoirizi menyebut seluruh dunia belum mendapatkan informasi resmi mengenai penyelenggaraan dan kuota haji dari Arab Saudi. Dubes Arab Saudi menyebut hingga saat ini belum ada keputusan tentang penyelenggaraan haji 2021 oleh Kerajaan Arab Saudi. Khoirizi juga membantah sejumlah isu miring penyebab gagal berangkatnya calon jemaah haji Indonesia, seperti jeleknya diplomasi, adanya utang Indonesia kepada Arab Saudi, hingga pelarangan warga Indonesia masuk ke Arab Saudi. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas menegaskan keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021 sudah melalui kajian yang mendalam. Sebanyak 30 orang narapidana di lapas kelas 2B Sarolangun Jambi terkonfirmasi positif COVID-19. Tim penanganan COVID-19 Kabupaten pun bergerak ke lokasi pada Jumat 11 Juni 2021. Mereka melakukan tracking dan penanganan di dalam lapas Sarolangun. Kepala Lapas kelas 2B Sarolangun, Irwan, mengatakan sejauh ini telah terdapat 30 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Namun masih belum diketahui penyebab penyebaran tersebut. Irwan mengatakan 30 orang positif didapat dari pemeriksaan hari sebelumnya. Menurutnya, sebelum terjadinya hal yang tidak diinginkan itu, pihaknya selalu berupaya maksimal menekan terjadinya kasus penyebaran kasus COVID-19 di dalam lapas. Ia mengimbau dan mengingatkan para petugas untuk selalu tegas akan protokol kesehatan. Saat ini, sebanyak 30 warga binaan yang terkonfirmasi positif sedang menjalani isolasi. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menanggapi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan oleh Gofar Hilman. Komnas Perempuan melalui keterangan resminya mengapresiasi sikap korban untuk mengungkap pengalaman pelecehan seksual. Komnas Perempuan menyebut pengungkapan ini merupakan hal sulit dan membutuhkan keberanian untuk mengingat kembali pengalaman yang traumatis dan juga untuk menghadapi serangan balik dari pengungkapannya tersebut. Serangan balik yang paling sering adalah justru menyalahkan korban, penyangkalan, bahkan menuntut balik korban. Dalam penggambaran kasus yang diungkap terkait Gofar Hilman, hal yang juga memprihatinkan menurut Komnas Perempuan adalah sikap sejumlah pihak yang menyetujui dan menyemangati tindakan itu dengan pernyataan-pernyataan yang semakin melecehkan korban. Komnas Perempuan mendorong aparat penegak hukum untuk menyikapi dengan sungguh-sungguh dan dengan empati kepada perempuan korban dan mencegah kriminalisasi korban. Hal ini dinilai sangat penting dalam memastikan pelaksanaan tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak konstitusional warga, khususnya perempuan, pada perlindungan diri dan rasa aman, menganut pasal 28G ayat 1, serta untuk bebas dari diskriminasi atas dasar apapun. Komnas Perempuan mengajak semua pihak untuk mendukung upaya korban dengan mendengarkan pengalaman mereka, jangan disudutkan dan distigma. Hal ini terutama karena pengungkapan kasus merupakan langkah awal mendukung upaya pemulihan korban, memutus impunitas, dan mencegah kejadian berulang. PSSI tengah berusaha memperjuangkan nasib striker Persib Bandung Ezra Walian agar bisa membela timnas Indonesia. Langkah yang kini ditempuh oleh PSSI adalah memproses alih status Ezra Walian setelah beberapa hari lalu menerima dokumen administrasi akte lahir. Hal tersebut seperti yang diinformasikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ia mengatakan bahwa surat yang dikirimkan mendapat balasan langsung dari FIFA. Mengetahui surat pengajuan alih status tersebut dibalas FIFA, Yunus Nusi pun menyebut PSSI tak perlu menunggu waktu lama untuk membalasnya. Sebagai informasi, Ezra Walian tidak bisa membela timnas Indonesia sejak tahun 2019 lalu.
Awal dari kendala ini tak lain putusan dari FIFA. Striker berusia 23 tahun tersebut sudah menyelesaikan proses naturalisasi pada 2013. Kendala semakin sulit bagi Ezra karena dirinya pernah bermain untuk timnas Belanda junior. Yunus Nusi menyebut PSSI berharap agar Ezra dapat segera bermain lagi bersama timnas Indonesia. Adapun proses administrasi dan pergantian asosiasi Ezra disebutnya membutuhkan waktu dan tidak mudah. Indonesia juga telah memberikan sejumlah bukti dokumen pendukung yang dapat memperkuat status Ezra untuk Indonesia. Demikian Tribun News Today hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Tribun News Today.